Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Sehat. Sehat ya? Tadi habis tes ya? Iya. Gimana, bisa nggak? Bisa ya? Iya. Yang pertama, terima kasih kalian semua bersedia untuk meluangkan waktu sesuai dengan undangan yang saya buat. Anak-anak adalah perwakilan dari masing-masing kelas, Bu. Kenapa saya kumpulkan di sini? Kita hari ini akan berdiskusi, melakukan diskusi refleksi terkait dengan program P5 yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita usai ya, di kelas 10 fase E. Kemarin kita di tahun ajaran kemarin kita sudah melakukan P5 sebanyak berapa, Mbak? 3 ya. Ada 3 tema yang sudah kalian laksanakan. Kalau nggak salah ingat, di situ yang pertama kalian melaksanakan P5 dengan tema pemuda jiwa dan raganya. Kemudian yang kedua temanya adalah suara demokrasi. Kemudian yang ketiga adalah gaya hidup lanjutan. Tentu dalam melaksanakan program penguatan proyek pelajar Pancasila banyak hal yang kalian rasakan, toh? Iya nggak? Ya. Hari ini kita akan merefleksikan. Saya akan mendengar apa yang kalian utarakan. Dan saya akan mencatat harapannya apa pelaksanaan P5 untuk tahun depan itu bisa menjadi milik kalian. Kalian adalah pelaku utama dari program tersebut. Gitu ya. Bisa dimengerti ya? Oke. Kita mulai ya diskusinya. Dari program P5 yang kalian sudah lakukan itu kira-kira udah sesuai dengan harapan kalian nggak? Kalau masalah sesuainya itu belum, soalnya kalau misalkan pas proyek itu nggak semua siswa bekerja, ada yang bekerja tapi ada juga yang cuma tiduran bahkan bermalas-malasan di sekolah. Terus kalau masalah harapan itu harusnya dari awal itu dikasih penyuluhan, Pak. Misalkan dikasih topik, beberapa topik, 3 topik misal, itu tuh disuruh dikasih angka, terus disuruh milih kira-kira topik yang paling mayoritas menarik tuh mana. Terus yang lain? Kalau saya sudah terpenuhi sih Pak harapannya. Tapi kalau yang proyek pertama itu karena pertama kali agak kaget juga kan. Jadi pelaksananya kurang maksimal. Pelaksanaannya kurang maksimal. Ya. Terus yang lain? Sebenarnya sama sih Pak, kurang maksimal juga kalau menurut saya. Soalnya itu tadi teman-temannya itu kurang bisa diajak bekerja sama dan topiknya terkadang kurang sesuai dengan Keinginan. ya. Oh, gitu ya. Jadi ada 3 teman kalian mengutarakan ada benang merah ya. Itu yang pertama kurang maksimal. Itu sesuai dengan keinginan. Terus kemudian tapi Mbak Alis mengatakan bahwasanya harusnya ada pembekalan terlebih dahulu gitu ya Mbak ya. Ada kegiatan pendahulunya. Tidak tiba-tiba kalian diminta untuk mengerjakan proyek gitu ya. Ya. Terus kegiatan proyek yang akan kalian lakukan itu pengennya yang seperti apa? Yang pertama itu yang tentunya mengutarakan apresiasi dari siswa, terus itu disesuaikan dengan perkembangan zaman itu. Dengan perkembangan zaman. Iya. Maksudnya gimana Mbak? Sesuai dengan teknologi zaman sekarang, terus tuh kegiatannya nggak monoton kayak iya loh, sebenarnya menarik tapi agak tidak efektif. Bahkan kalau ditanya pasti mereka lupa itu nama proyeknya apa, bagaimana bisa dikatakan berkesan. Berarti tidak berkesan ya? Tidak, itu sebagian yang berkesan tapi mayoritasnya juga. Oh gitu. Yang lain? Mas Alvin Bin. Kalau proyek itu harapannya Pak, saya proyeknya itu bisa untuk menggerakkan jiwa murid yang benar-benar bisa menjadi bekal untuk masa depan. Oh iya. Membekas gitu. Berarti proyek itu diharapkan ada sesuatu yang bisa diambil dari proyek itu dan itu bisa berguna untuk kelak gitu setelah lulus dari SMA ini ya. Iya, bermanfaat. Iya.
itu keinginan kalian ya bentuk projectnya seperti itu ya. Terus apakah hal-hal yang kalian lakukan di project itu sudah sesuai dengan passion kalian gitu? Ada yang sudah sesuai, misalkan itu ada salah satu project itu kan kegiatan membuat poster, itu ada anak dia gemar melukis, itu pasti sesuai dengan passionnya. Terus ada yang gemar videografi, bahkan punya talenta di videografi, itu juga tentu saja gemar. Tapi ada sebagian anak yang kayak mungkin tidak suka dengan keduanya. Oh gitu. Apakah kalian menginginkan ketika mengerjakan project itu kalian diberikan pilihan-pilihan gitu sesuai dengan passion kalian? Iya. Iya. Gitu ya? Iya. Iya. Luar biasa ya. Tadi di awal Mbak Kalis mengatakan bahwasannya harusnya tidak ujuk-ujuk tiba-tiba kami disuruh untuk melakukan project, tetapi ada kegiatan sebelumnya begitu. Iya. Kalian sepakat? Bahwasanya ada kegiatan pendahulu sebelum ketika kalian diminta untuk melakukan suatu project. Begitu? Nah, kira-kira bentuk kegiatan pendahulunya itu seperti apa kira-kira? Mungkin sosialisasi tema proyeknya, dan nanti harus seperti apa itu diberikan sosialisasi beberapa hari sebelum proyek, Pak, sehingga waktu pengerjaan proyek itu tidak mendadak dan kami terkadang kan merasa kurang waktunya gitu, Pak. Kalau menurut dari saya sih memperjelas tujuan. Emang tujuan dari proyek itu apa sih? Terus kalau kita nggak tahu tujuannya, kenapa kita harus melakukan itu? Kalau kita misalkan sudah tahu tujuannya, pasti kita tahu arahnya kemana kan. Jadi tujuannya itu lebih diperjelas untuk apa kami sebagai murid harus melakukan proyek ini. Dan kenapa misalkan seperti Kulu Merdeka itu ada gitu, tujuannya untuk apa? Oh, iya. Berarti harus ada alasan kenapa kita bikin sesuatu. Kemudian sesuatu ini kebermanfaatannya apa begitu? Berjelas. Begitu ya? Ya. Berarti apakah bisa saya tarik kata kunci atau benang merah begini? Ketika kita mengerjakan sesuatu project, itu harus berbasis masalah yang ada. Problem solving. Iya nggak? Jadi ketika mengerjakan project kita harus berbasis dengan masalah yang ada. Tidak usah jauh-jauh amat. Kita observasi aja masalah yang ada di sekolah ini apa. Tadi kan kita sudah membahas tentang ternyata perlu kegiatan awal atau bisa dikatakan kegiatan pematik, bagaimana untuk pembekalan kalian terkait dengan keterampilan peka terhadap masalah, menginisiasinya dalam bentuk project, mempublish, membuat laporan dan seterusnya ya. Sepakat nggak? Sepakat. Kira-kira kegiatan pemantik itu nanti mau dalam bentuk bagaimana? Tentunya hal itu harus dilakukan di awal ya, sebelum proyek itu dilakukan ya, apalagi nanti di kelas 11 kalian kan harus mengerjakan 2 proyek begitu ya, P5 ya. Tentu kegiatan pemantik ini harus dilakukan di awal tahun ajaran baru, sehingga ketika jadwal kalian proyek kalian ready dan siap gitu ya. Kira-kira bentuk kegiatan pemantiknya apa kira-kira? Yang sudah dikatakan tadi seperti sosialisasi sama penjelasan ini tuh untuk apa dan arahnya bagaimana, apa yang kita harapkan dari proyek ini, sehingga murid-murid itu bisa tahu terus sesuai gitu Pak, searah sama yang diinginkan dari proyek. Atau bisa juga melalui itu Pak, kegiatan literasi setiap pagi. Itu kan mungkin bisa diberikan memantik dalam kegiatan literasi tersebut. Jadi udah ada apa ya, pemikiran untuk proyeknya nanti seperti apa, mungkin bisa seperti itu. Terus ada lagi? Kalau menurut saya itu yang terpenting itu dijelaskan esensi-esensi nilai dari proyeknya itu, Pak. Jadi benar-benar tujuannya ya. Kalau rangkaian kegiatan untuk pembekalan kalian itu dirangkum dalam suatu kegiatan, perkemahan ilmiah itu gimana? Di mana kegiatan perkemahan ilmiah nanti kalian akan diberikan sosialisasi, kemudian tambahan keterampilan terkait bagaimana kita itu peka terhadap masalah itu bagaimana, langsung praktek langsung, kemudian observasi ya praktek langsung begitu. Terus bagaimana kita memunculkan dari observasi, tentu kita menemukan masalah, kemudian kita membuat daftar masalah, dari daftar masalah itu mana yang harus kita ambil untuk project, kemudian diberikan keterampilan untuk mendesain suatu project, gitu gimana? Kalau menurut
menurut saya itu menarik, tapi kembali ke poin yang tadi, kita itu perlu melakukan seperti angket atau penguat. Jadi bukan hanya pendapat kita, tapi juga mayoritas sekolah itu kira-kira kalau gini setuju nggak. Tapi kalau dari penjelasan Bapak, saya sendiri merasa tertarik sebenarnya. Saya ini kan mengundang kalian sebagai perwakilan. Untuk tahap pertama kan perwakilan dulu sebelum kita keluarkan ke teman-teman kalian semua ya. Jadi saya di sini menginisiasi suatu program pemantik. Tujuannya adalah agar kalian bisa memahami seperti yang kalian utarakan tadi, terwadahi gitu ya. Suara kalian saya tampung, terwadahi. Kemudian harapannya ke depan kalian dihadapkan pada pilihan-pilihan yang difasilitasi gitu ya. Kemudian efeknya atau imbas yang diharapkan kalian merasa memiliki dari program proyek itu sendiri. Nah, program yang saya inisiasi itu semacam perkemahan ilmiah gitu. Gitu ya. Jadi nanti bisa terintegrasi dengan perkemahan kepramukaan di awal tahun. Kalau itu kan 1 hari 1 malam, dan nanti bisa ditambah 1 hari, tetapi tidak perkemahan kepramukaan, tetapi di situ dari sisi perkemahan ilmiah untuk membekali dalam hal proyek. Kira-kira menarik ya? Menarik, Pak. Menarik ya. Ya nanti program saya yang ini saya inisiasi itu namanya Star Camp. Jadi perkemahan bintang gitu ya. Jadi, atau bisa diakronimkan itu Semansaur Scientist Training Camp. Itu kegiatan pemantik, memberikan pembekalan kepada kalian supaya apa? Kalian peka terhadap masalah, kemudian berusaha menginisiasi ide untuk memberikan solusi masalah itu, kemudian merancangnya dalam bentuk proyek. Sehingga ketika kalian sudah mendapatkan hal itu, ketika kalian diminta untuk melaksanakan P5, kalian dalam kondisi yang ready, nyaman, sesuai dengan passion, sesuai dengan pilihan, dan kalian merasa memiliki. Gitu ya? Senang nggak? Senang ya? Yang terakhir yang perlu saya utarakan di sini adalah jangan khawatir, ke depan suara kalian akan saya akui, kemudian pilihan kalian akan saya berusaha untuk memfasilitasinya, sehingga setiap kegiatan yang kalian lakukan menjadi sepenuhnya adalah milik kalian. Gitu ya? Gimana? Senang ya? Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga perubahan-perubahan ke depan di SMA Negeri 1 Wuryantoro segera nampak ya, dan setiap kegiatan prosesnya berpihak pada kalian selaku murid dan pelaku utama pembelajaran. Oke, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Suratno SPD, calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. Saya di sini akan menginisiasi suatu forum diskusi dengan teman sejawat yang akan mendiskusikan alur bagja dalam prakarsa perubahan yang saya luncurkan. Di sini telah hadir yang pertama adalah PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wuryantoro sekaligus sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum. Beliau adalah Pak Broto Ampriyanto SPD MPD. Kemudian yang kedua adalah Bapak Doni sekaligus pengampu koordinator tim proyek P5 SMA Negeri 1 Wuryantoro. Dan yang terakhir adalah Ibu Midut Kristiani. Beliau adalah guru mapel PPKN sekaligus mengampu di kelas 10 SMA Negeri 1 Wuryantoro. Assalamualaikum Bapak Ibu. Sehat? Sehat ya Bapak Ibu. Gimana perasaannya hari ini Bapak Ibu? Ya, semangat. Gimana? Menyenangkan. Gimana? Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya bahwasanya telah melonggarkan waktunya di sini untuk membersamai saya dalam menuntaskan
program pendidikan guru penggerak berkolaborasi bersama, insya Allah nanti kebermanfaatannya ke depannya untuk SMA Negeri Orientara. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk hadir di sini dalam rangka mendiskusikan dan sekaligus merefleksikan serta harapannya nanti muncul akal perubahan terhadap kegiatan yang sudah berjalan, yaitu program P5 yang sudah berjalan di SMA Negeri 1 Orientara. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, program P5 di SMA Negeri 1 Orientara sudah berjalan selama 1 tahun ajaran, sudah menuntaskan 3 tema di kelas 10, dan saya yakin ke depannya juga akan dilanjut di kelas 11 fase F, dan nantinya ke depannya sudah di kelas 12 fase F. Dari yang sudah berjalan tadi, tentunya banyak hal yang menjadi catatan Bapak Ibu. Banyak hal yang menjadi catatan Bapak Ibu semuanya, bagaimana Bapak Ibu sudah termasuk di dalamnya, bahkan pelaku langsung, observer, serta pemangku kebijakan. Gitu. Dan saya minta refleksi dari Bapak Ibu terkait dengan kegiatan ilmu yang sudah berjalan di SMA Negeri 1 Orientara. Monggo Pak Broto selaku Wakapurikulum, silakan. Terima kasih Pak Ratno dan Pak Ibu yang lain. Sedikit kami akan bercerita tentang P5 yang berjalan di SMA Negeri 1 Orientara, karena ini juga baru pertama kali kita melaksanakan proyek semacam itu. Bisa dikatakan kita itu masih meraba-raba bagaimana sih pelaksanaan proyek itu, karena ini juga baru berjalan 1 tahun. Dan kita kemarin mencoba untuk belajar di sekolah yang lain bagaimana melaksanakan itu, dan sedikit kita meniru itu ya, kita meniru dan kita coba laksanakan di sekolah kita, dan pelaksanaannya pun kita juga masih tetap bingung. Dan ketika berjalan kami menyadari ternyata banyak kurangnya, kami jadi banyak kurangnya. Salah satunya adalah yang kami rasakan itu inisiatif atau peran dari anak itu kurang. Karena kemarin kami berpikir, maaf ini karena langsung serahkan ke anak atau apa jalan kan begitu. Jadi kami dulu agak mendominasi pelaksanaan proyek, dan ternyata itu juga kurang baik gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang lain, kami minta sarannya bagaimana supaya proyek itu berjalan maksimal dan anak bisa berperan dan bisa bermanfaat bagi kita. Pak. Terima kasih Pak Broto atas refleksinya. Ada beberapa kata kunci yang bisa saya ambil dari refleksi panjenengan. Di antaranya adalah sebagian besar keterlaksanaan proyek P5 itu persentase terbesar ambil dari sekolah di Bapak Ibu. Jadi inisiasi dan keterlibatan siswa kurang ya dalam penyusunan konsep gitu. Sebagai apa ya? Objek saja Pak. Jadi siswa hanya sekedar objek, dan seolah-olah bisa dikatakan bahwa P5 itu bukan milik siswa tetapi milik sekolah. Begitu nih Pak. Terima kasih Pak Broto, luar biasa. Nah, kemudian saya minta tolong kepada Pak Doni selaku koordinator P5 sekaligus pelaku bagaimana P5 itu bisa berjalan di SMA Negeri 1 Orientara. Monggo Pak refleksinya P5 di sekolah kita Pak. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Broto terkait dengan pelaksanaan P5, sebenarnya tidak jauh beda dengan yang disampaikan beliau, karena memang kami selaku perencana proyek kemarin juga menemukan beberapa kegiatan yang memang belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tetapi dari kami selaku pelaku proyek itu memang akan berusaha, karena kita juga baru awal tahun, kemudian tahun pertama kita berusaha belajar terlebih dahulu. Kemarin kita juga sudah studi banding dengan sekolah yang di Sragen. Kemudian terkait dengan pelaksanaan memang terkait dengan apa ya, inisiatif dari atau ide-ide dari anak memang belum apa ya, belum kita wadah, tetapi memang semuanya itu yang penting berjalan terlebih dahulu. Kemudian nanti ke depannya lebih baiknya nanti kita juga perlu studi banding dan juga perlu apa itu belajar lebih banyak lagi supaya nanti pelaksanaan kegiatan di sekolah kita menjadi lebih baik. Saya rasa itu juga. Ya. Terima kasih Pak Doni selaku koordinator proyek. Ada hal yang menjadi benang merah antara yang disampaikan Pak Doni dan Pak Broto. Misalnya
siswa masih menjadi objek pelaku P5 ya. Namun ada tambahan dari Pak Doni bahwasannya malah Pak Doni memunculkan semacam saran masukan bahwasanya ke depan agar itu bisa berjalan dengan baik maka diperlukan langkah-langkah berikutnya, salah satunya adalah studi banding. Begitu Mbak Andi. Terima kasih. Kemudian perwakilan dari teman sejawat guru, monggo Bu Lidut. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Kalau saya melihatnya memang karena ini baru tahun pertama ya, jadi kita masih perlu belajar juga. Tapi kalau dilihat dari keaktifan anak-anak, menurut pendapat saya cukup lumayan baik. Dalam arti mereka ya antusias, mereka mengerjakan dengan baik. Bahkan kalau dinilai dari karakter pembelajaran Pancasilanya cukup masuklah, gotong royong, kerjasama. Nah itu kita perlu tingkatkan. Mungkin jadi kalau kemarin itu karena kita baru pertama, idenya dari Bapak Ibu guru ya kan. Jadi mungkin kita belum menggali kemampuan siswa secara optimal. Nah ini kita lanjutkan saja menggali anak-anak secara optimal. Jadi kalau kita lihat anak-anak bukan cuma sebagai objek, tetapi kita memberi ruang dan waktu supaya mereka bisa menjadi subjek atau pelaku dari P5 itu sendiri. Kalau menurut saya itu. Ya, terima kasih Bu Lidut. Luar biasa teman-teman dalam melakukan refleksi ya terhadap P5 yang kita lakukan bersama di kelas 10 fase E. Setelah kita melakukan refleksi bersama tadi tentunya muncul harapan ya Bapak Ibu. Bagaimana keberlanjutan P5 itu di tahun pelajaran besok gitu ya. Apalagi bulan Juli sudah berada di ujung ke depan yang akan kita lalui bersama. Tentu butuh strategi perencanaan yang matang agar harapan-harapan yang kita sudah canangkan bersama itu bisa terwujud begitu. Mungkin dari perwakilan dari Bapak Ibu ingin mengemukakan harapannya bagaimana kegiatan P5 itu berjalannya bagaimana sih ke depannya gitu. Baik Pak, mungkin saya sedikit menjawab nanti bisa ditambahkan mengenai harapan kami tentu dalam pelaksanaan P5 tadi untuk menjawab permasalahan tadi bahwa anak-anak itu lebih dilibatkan. Berarti kita lepas tidak itu guru harus mengawal supaya berjalan tapi anak memegang peran yang penting di situ. Kemudian yang kedua ini yang tidak kalah pentingnya Pak itu memang support sistemnya itu sangat diperlukan karena kegiatan itu membutuhkan peralatan, membutuhkan bahan-bahan dan selama ini hal semacam itu sepertinya belum terkondisikan dengan baik. Apa yang dibutuhkan untuk kegiatan itu belum terkondisikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, persepsi dari Bapak Ibu guru sendiri, termasuk saya mungkin tentang proyek itu kita masih belum sama. Persepsi tentang proyek itu belum sama. Jadi harapan kami tidak harapannya tidak muluk-muluk mungkin Pak. Pertama, kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian persepsi dari Bapak Ibu guru dan siswa itu sama. Kemudian ada suppositor yang mulai mendukung dan harapannya nanti sudah lebih baik daripada tahun kemarin. Karena ini melibatkan rakyatnya masalahnya, kita tidak bisa melakukan yang tinggi. Harapan kami inventarisasi masalah yang muncul kemarin itu sedikit-sedikit sudah kita gitu. Ya. Nah, mungkin Pak Doni menambahkan selaku pemangku proyek. Terima kasih. Harus sedikit menambahkan terkait dengan harapan terkait dengan kegiatan proyek itu menurut saya yang pertama memang kita harus bersama-sama dalam pengelolaan itu dan kita juga harus tahu tujuan dari proyek itu sendiri. Kemudian memang di dalam pendampingan itu memang harus satu visi. Jadi dalam pelaksanaan sampai ke proyek memang kita harus mengemas sebuah SOP dan apa itu goal yang akan diharapkan itu memang benar-benar tertuju. Karena yang kemarin memang proses sudah bagus, memang harus diperbaiki kembali supaya memang kegiatan itu bisa lebih baik seperti itu. Kemudian itu dari segi pengelolaan. Kemudian dari keterlibatan itu tadi memang untuk ke depan harapan kami kalau kemarin itu anak-anak belum kita libatkan ya di tahun yang akan datang ini harapannya memang kita melibatkan ide anak walaupun
tidak flow dari anak, tetapi kita juga harus mendampinginya supaya nanti untuk kegiatan P5 itu bisa terwujud sesuai dengan tujuan. Iya, terima kasih. Bu Midut mungkin ingin menambahkan. Ya, karena ini baru tahun pertama ya, jadi kita memang baru istilahnya meraba-raba, gitu. Sebenarnya sudah bagus. Cuma kalau saya lihat dari memang keterlibatan guru itu masih dalam skop yang kelas fase E aja, fase yang lainnya belum terlibat secara optimal. Jadi mungkin kalau tahun depan itu dimungkinkan ada fase E dan F, itu kemungkinan maksudnya lebih banyak guru yang terlibat. Nah, jadi perlu itu tadi menyatukan visi dan misi. Terima kasih. Ada satu kata kunci yang saya lihat dari apa yang Bapak Ibu sampaikan adalah yang pertama adalah proyek P5 itu harus menjadi milik siswa. Kemudian yang kedua, kebersamaan visi antara stakeholder yang terkait itu harus satu suara. Gitu. Yang ketiga, kelemahan-kelemahan yang ada harus segera terurai. Kita harus berpikir bagaimana kelemahan ini justru menjadi aset, bagaimana program ini bisa berlanjut dengan lebih baik. Dalam hal ini, saya selaku guru penggerak Bapak Ibu itu berpikir bagaimana supaya anak itu menjadi subjek dalam program P5. Tentunya ketika anak itu langsung dihadapkan pada suatu kegiatan P5, mereka harus membuat proyek dan mereka harus dituntut sebagai subjek. Tentu agak sulit juga tanpa keterlibatan guru misalnya. Nah, di sini apakah diperlukan suatu kegiatan pembekalan awal Bapak Ibu untuk menyiapkan anak itu agar mampu untuk berinteraksi dengan siswa dan lingkungan sekolah dalam rangka anak itu mampu menginisiasi suatu ide gagasan yang tentunya ide gagasan ini akan direalisasikan dalam proyek ini. Begitu kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Titik awal supaya anak-anak lebih terbuka. Kalau nanti ya kelas 10 kan baru lagi kan? Iya. Jadi pas belasan kan sudah pernah di kelas 10. Siswa kemudian Siti. Baru lagi itu saya kira perlu Pak. Kalau nanti ya 10-11 nanti diberi pembekalan, proyek itu seperti apa, peran kamu seperti apa, tugasnya apa, saya kira perlu Pak. Dan itu memang tidak lakukan Pak yang kemarin belum kalau tidak ya. Apa yang kita juga Tahu suruh gini. Iya. Ya namanya juga baru. Iya. Pengalaman yang guru yang terbaik adalah pengalaman dari apa yang sudah kita lakukan itu menjadi guru yang terbaik. Saya berusaha selaku guru penggerak SMA Negeri 1 Purwokerto meluncurkan suatu kegiatan yang awal Bapak Ibu, yaitu pembekalan agar anak itu siap sebagai pelaku utama dalam P5. Bagaimana suara mereka itu kita dengar dan kita akui, kemudian mereka diberikan kesempatan untuk memilih, serta akibatnya adalah mereka merasa memiliki kegiatan itu Bapak Ibu, sehingga muncul karakter kepemimpinan dalam diri mereka. Nah, program ini saya berikan nama Star Camp, yaitu Semansawur Scientist Training Camp, merupakan kegiatan co-kurikuler yang mana kegiatan ini menjadi wadah pengembangan minat, bakat dan kreativitas murid pada level sekolah menengah atas tentunya, kemudian dilaksanakan di awal tahun ajaran baru, kemudian dilaksanakan berkonsep perkemahan ilmiah. Jadi di awal tahun itu kan biasanya ada perkemahan selamat datang Penggalang di Bapak Ibu. Nah, nanti kalau Penggalang itu kan nginep 1 malam, mungkin bisa ditambahin 1 malam lagi untuk pembekalan keterampilan dan skill bagaimana mereka bisa menginisiasi suatu ide gagasan. Itu program ini dilaksanakan tadi berkonsep perkemahan ilmiah dalam rangka menanamkan karakter kepemimpinan murid atau student agency dan memberikan pembekalan pada murid untuk peka terhadap masalah. Karena ini menjadi kunci, peka terhadap masalah dan berusaha memberikan solusi yang teraktualisasi dalam kegiatan P5. Jadi harapan saya itu
P5 itu kita sudah punya tema. Nah dari tema itu anak mengerucutkan berbasis masalah di lingkungan sekitar, terutama di lingkungan sekolah. Sehingga hasil dari P5 entah itu berupa ide gagasan, entah itu berupa produk, itu bagian dari solusi permasalahan di lingkungan sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah tentunya dalam pembekalan ini kan ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Tujuannya bagus ya. Nah, tujuannya itu diantaranya adalah bagaimana menguatkan interaksi antar siswa dan lingkungan serta stakeholder sekolah. Kemudian bagaimana siswa itu harus memiliki kepekaan terhadap masalah. Kemudian bagaimana siswa menginisiasi suatu ide gagasan. Bagaimana siswa itu merancang suatu proyek. Kemudian bagaimana siswa nanti mampu menulis proposal dan laporan proyek. Serta terus kemudian dilanjutkan bagaimana mereka mendesain proyeknya sendiri. Terus kemudian bagaimana mereka membuat publikasi proyek itu. Setelah yang terakhir adalah kita integrasikan dengan kegiatan literasi di sekolah. Bagaimana mewujudkan mereka karakter generasi literasi. Harapan saya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ujung dari program yang saya inisiasi ini adalah bagaimana menanamkan karakter pelajar Pancasila yang kita ketahui bersama Bapak Ibu. Dari apa yang saya utarakan tadi, inisiasi program yang saya utarakan, menurut Bapak Ibu bagaimana? Menurut kami dari Ibu, saya itu program yang bagus sekali Pak Ibu. Karena belajar dari kemarin, kita saja belajar proyek itu ketika tahun ajaran sudah berjalan, sehingga kita mau memberitahu anak itu seperti tidak ada waktu untuk tahu. Begitu kita pulang dari belajar sudah waktunya untuk proyek. Sehingga ketika dari awal ini kita susun rencana semacam itu, artinya sebelum anak itu mengikuti pelaksanaan proyek, dia ada camp lah ya, semacam camp itu mungkin lebih fokus di sana. Ya mungkin yang perlu kita persiapkan nanti karena itu juga satu angkatan paling juga itu melibatkan 200 siswa, kita perlu menyiapkan materi, narasumber, kemudian bermacam peralatan yang bisa mendukung itu. Jadi itu perlu kita persiapkan. Nah, itu butuh konsolidasi dengan berbagai pihak. Kami dari Ibu tentunya sangat setuju sekali dengan semacam itu. Karena ya saya yakin anak kemarin itu nggak tahu jajan itu tadi kita ngapain. Jadi kan anak gurunya saya nggak tahu jajan itu apa. Dan tidak terlibat. Jadi dengan Amun jajan juga keliruan yang tak alami kemarin, apalagi dari grup penggerak ada ide itu, saya pikir bisa berkembang. Dan saya harap nanti dari Bapak grup penggerak ini juga bisa terlibat di dalamnya. Mungkin Pak Doni menanggapi inisiasi program saya Pak. Menanggapi program penjaringan, intinya saya setuju. Yang perlu kita siapkan menurut kami, yang pertama adalah pembekalan kepada Bapak Ibu guru terkait dengan konsep yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang. Setelah Bapak Ibu guru dibekali, kemudian baru kepada siswa, supaya nanti jangan sampai siswa dulu, kemudian baru gimana Pak. Kemudian disusun sebuah ya sistem untuk supaya berjalan dengan bagus itu seperti apa. Ya nanti kita pikir bareng-bareng. Bung Hidur mungkin ingin menambahkan tanggapan terhadap program saya. Iya, itu bagus sekali dalam arti yang tadi kita langsung, kalau saya sebagai guru Pancasila itu penerapannya dari karakter pelajar Pancasila itu kita jelas, kita mau arahnya mau kemana. Goalnya tahu dulu. Harus tahu, harus jelas. Jadi tidak kayak lambrang gitu enggak, tapi kita mau ambil yang mana, yang karakter yang kita ambil gitu. Tidak mungkin kita semuanya kan, jadi step by step lah istilahnya. Pada intinya saya tarik kesimpulan Bapak Ibu yang ada di sini menyetujui inisiasi program saya, bahwasanya program ini akan terintegrasi dalam kegiatan perkemahan Perperda gitu, yang isinya nanti ada pembekalan pada siswa bagaimana mereka bisa menginisiasi suatu ide gagasan yang berbasis dari masalah di sekitar sekolah begitu. Sangat luar biasa, terima kasih masukan-masukannya, akan saya rekod, akan saya tindak lanjuti.
Kemudian saya akan menginformasikan tahapan berikutnya dari diskusi ini Bapak Ibu. Saya akan melakukan diskusi antar perwakilan siswa kelas 10. Untuk sama, saya juga akan mendengarkan refleksi mereka dari kegiatan yang mereka sudah lakukan, gitu. Karena dalam konsepnya kita harus mengakui dan mendengarkan suara dari mereka, karena mereka adalah pelaku bukan kita. Gitu. Kemudian langkah selanjutnya saya juga tidak akan berhenti untuk literasi di sekolah ini, tetapi saya akan melanjutkan pada studi banding, tetapi dalam bentuk temu bicara daring dengan salah satu tokoh yang sudah menginisiasi program yang hampir sama, yaitu Bapak Husnul Purba SPD MPD, Waka Kesiswaan SMA Negeri 3 Salatiga. Mungkin hasilnya nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Begitu. Apakah kita akan mengambil sepenuhnya atau kita akan adopsi yang sesuai dengan lingkungan kita, seperti itu. Disesuaikan dengan lingkungan kita. Kalau memang inisiasi program ini nanti benar-benar akan realisasi, kemudian disetujui oleh Bapak Pimpinan, tentu ada tahapan-tahapan berikutnya seperti yang telah diutarakan oleh Pak Broto tadi. Harus ada tahapan sosialisasi kepada semua stakeholder, karena keberhasilan suatu program tentu harus ada kolaborasi hebat dari stakeholder sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih diskusi kita kali ini. Sekali lagi, kolaborasi ini adalah kolaborasi positif dalam rangka mewujudkan program atau kegiatan yang berdampak pada siswa dan berpihak pada siswa. Sekali lagi terima kasih atas kolaborasi hebatnya Pak Broto, terima kasih Pak Doni, Pak Dimidu, terima kasih. Mungkin bisa melanjutkan kegiatan atau aktivitas selanjutnya. Mungkin dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.